Oke. Oke. Next slide. Seperti biasa kalau sama aku kita pemanasan dulu ya, supaya aku sekalian memastikan teman-teman ada di ruang Zoom. Seperti biasa, kita akan jawabnya lewat kolom chat aja. Kita akan bahas kata yang penulisannya benar yang mana, gitu ya. Seperti biasa di kolom chat aja jawabnya. Oke, yang kata pertama dari pojok kanan bawah deh. Yang benar subjek atau subjek? Pakai J atau pakai Y? Teman-teman boleh jawab di kolom chat ya. Coba aja nih. Ada Gaitsa, Mutia, Nuraini, dan Yonanda. Boleh jawab di kolom chat ya. Subjek pakai J atau subjek pakai Y? Subjek, kata Nuraini. Oke, masuk satu. Gimana teman-teman yang lain? Subjek juga. Oke, masuk dua. Karena udah setengah dari orang yang hadir, boleh ya aku lingkari. Oke, betul ya teman-teman. Yang benar pakai J. Sama seperti objek, bukan objek ya. Ini salah satu contohnya. Ini kecil banget. Oke, sama ya. Objek juga pakai J. Oke, ini cukup suka muncul nih. Karena kan nanti dia bisa digabung bersama imbuhan ya. Rubah pakai R atau ubah nggak pakai R. Pakai R atau tidak pakai R. Oke, masuk satu nih, kata Yonanda, ubah. Gimana teman-teman yang lain? Ubah juga. Oke, karena udah setengah. Benar ya, ubah ya. Sama seperti waktu itu. Waktu itu aku bilang yang benar itu utang, bukan hutang. Sama ya ini katanya. Contoh lainnya ya. Kecil amat sih. Oke, ini contoh lain. Yang benar nggak pakai H. Oke, ini nih. Mungkin belum terlalu familiar. Seksama atau saksama? Pakai A atau pakai E? Ayo, pakai A atau pakai E? Oke, masuk nih Mutia nih. Pakai E. Kata Nur Aini pakai A. Oke, udah tiga orang kita bahas. Jadi ternyata yang benar saksama ya, pakai A. Walaupun kita ngomongnya kita bahas saksama tuh apa ya artinya kalau nggak salah? Secara, ntar aku cek, aku takut salah nih. Jangan sampai aku salah arti. Oke, benar ya. Secara benar, secara seksama. Biasanya yang suka muncul tuh guru yang ngomong. Teman-teman tolong didengarkan secara seksama ya, gitu ya. Emang ngomongnya seksama, tapi ternyata untuk penulisan bakunya pakai A ya, saksama. Gimana sih? Oke. Tinggal empat lagi, naas atau nahas. Itu biasanya kalimatnya tuh naas banget sih nasib lo, biasa gitu ya. Oke, masuk satu, masuk dua. Oke, nahas, nahas katanya. Oke, pinter. Alhamdulillah teman-teman udah tahu. Pakai H ya, nahas. Jadi bukan naas. Kadang memang unik sih ya. Kita ngomongnya apa, ternyata tulisannya berbeda. Oke, tiga lagi nih. Linier atau linear. Biasanya kalimatnya tuh dibutuhkan guru, misalnya bidang bahasa Indonesia dengan pendidikan, dengan background pendidikan yang linear. Biasa orangnya ngomong gitu ya. Bentar. Oke. Oh, maaf, aku baru cek. Ternyata ada dua-duanya. Aku kira linear.
Nih aku berarti kurang teliti nih. Oke, ternyata ada dua-duanya ya. Ada linear, ada juga linear. Karena setahu aku sudah dibakukan jadi linear, ternyata dua-duanya masih ada nih. Jadi nggak apa-apa. Ini kita buletin berarti dua-duanya ya. Menarik nih. Kok bisa apa ejaannya ada dua gitu? Karena dulu kayaknya aku belajar di kuliah, setahu aku linear deh. Tapi ternyata ketika dicek di kamus bisa ya dua-duanya dan artinya sama. Itu tentang sesuatu yang sifatnya lurus. Jadi kalau misalnya diminta tolong kalian tapi harus linear. Linear itu maksudnya ya sesuai dengan apa yang dicari. Misalnya kalau di guru bahasa Indonesia berarti pendidikan backgroundnya minimal dia harus S1 jurusan bahasa Indonesia juga gitu ya misalnya. Oke, ini cukup sering muncul nih untuk kata nir dan nasi. Jadi yang benar koordinir atau koordinasi? Koordinasi, oke. Masuk, Mutia. Oke, tepat ya. Jadi semua yang bentuknya apa tuh proses itu tuh pakai asi ya. Sama seperti kata legalisasi, apalagi mobilisasi, apalagi ya. Dua itu mungkin ya. Ini bukan bukan legalisir. Biasanya kan kalau sekolah abis lulus tuh kalian nanti abis lulus kelas 12 suka diminta eh sebelum lulus ya suka diminta tolong legalisir rapotnya bisa gitu ya. Tapi ternyata yang benar adalah pakai ASI. Legalisasi, mobilisasi itu sama. Terakhir, oh ini ya, aku udah tulis di samping. Oke, kok dua-duanya sama ya. Jadi untuk kata ini nih, utang itu nggak pakai H. Sama dengan rubah itu nggak pakai R. Oke, semoga udah mulai kepancing nih otaknya. Jadi kita bisa lanjut ke soalnya. Oke, karena ini jadi gini, supaya enak, mungkin untuk soal-soal yang pendek bisa teman-teman coba jawab. Nanti kalau yang panjang mungkin langsung aku bahas aja biar mempersingkat waktu ya. Untuk nomor satu nih, karena soalnya pendek, mungkin kita bisa coba jawab bareng-bareng nih. Dia minta kalimat tiga, itu aku sertakan kalimat. Dia minta kalimatnya disempurnakan, jadi menurut dia masih ada yang salah. Coba boleh teman-teman baca, terus teman-teman coba jawab di kolom chat menurut teman-teman mana nih? Apakah mengganti kata berdasarkan menjadi berdasar? Apakah mengganti kata terkait menjadi berkaitan? Atau mungkin menghilangkan kata yang, menghilangkan kata akan, atau menambah kata dari? Oke, masuk nomor ini nih. Katanya menghilangkan kata yang. Mungkin teman-teman yang lain mau coba jawab juga, boleh di kolom chat aja. Aku tunggu satu orang lagi deh sebelum aku bahas. Jawabannya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, nggak apa-apa. Oke, ini berbeda nih, menarik ya. Jadi kata Yonanda D, kata Nurani C, kata Mutia B. Oke, beda-beda semua. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk kalimat tiga ini, untuk yang A, nggak ada yang jawab yang A. Jadi teman-teman udah benar nih, karena nggak milih A. Kalau berdasarkan, memang sudah tepat berdasarkan. Jadi tidak perlu diubah, karena berdasar itu kurang lengkap. Khusus kata, kok dicentang. Tidak perlu. Khusus kata dasar ketika ingin ditambahkan imbuhan, dia memang sering sekali muncul itu ya tambah ber dan an di belakangnya ya. Jadi udah tepat berdasarkan, jangan diganti jadi berdasar. Karena kalau dibaca juga kurang masuk berdasar data kurang ya. Jadi yang benar berdasarkan data historis gitu. Oke, ada yang jawab yang B. Mengganti kata terkait dengan berkaitan. Berdasarkan data historis sebanyak 70 sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi. Oke, bentar. Supaya aku makin yakin nih. Apa sih bedanya ter dengan ber ya tadi ya?
Oke, kalau dari segi imbuhan, dua-duanya sama-sama pembentuk verba. Tetapi berarti kita ceknya dari segi makna ya. Jadi ketika teman-teman lihat pilihan, kalau dari imbuhan itu berbeda, berarti kita ceknya dari satunya yang makna. Kalau berkaitan itu artinya bersangkutan. Kalau terkait itu artinya sudah dikait, ada kaitannya. Oke. Berarti salah. Untuk ini tidak perlu ya karena tadi bentar. Berkaitan itu artinya cara makna bersangkutan. Berarti kayak bersangkutan dengan gitu ya. Sementara kalau terkait bisa juga itu berarti ini ada nih salah satunya, ada kaitannya. Tapi di kamus untuk makna pertamanya itu sebenarnya sudah dikait. Nah, kadang tuh kita fokusnya itu jadi emang suatu kata itu kan bisa maknanya banyak nih. Kita makanya itu kenapa aku sering ngasih pesan sering-sering buka kamus gitu. Nah, biasanya kita walaupun maknanya banyak, kita fokusnya ke makna paling pertamanya dulu. Karena ke makna paling pertamanya itu berarti sebenarnya eh, makna apa bahasanya? Makna utamanya tuh yang itu gitu. Kalau yang bawah-bawahnya itu berarti dia makna turunannya. Nah, untuk ini karena makna pertamanya itu sudah dikait, ketika dibaca misalnya sebanyak 75 masker sekali pakai dan sampah lain sudah dikait pandemi kurang kurang masuk ya. Begitu juga dengan ada kaitannya juga masih kurang masuk ya. Ada kaitannya pandemi. Nah, paling cocok udah bener bersangkutan karena berkaitan itu artinya bersangkutan. Jadi ini sama tidak perlu. Oke. Coba mungkin ke D dulu tuh Yonanda. Menghilangkan kata akan. Berdasarkan data historis, sebanyak 75% masker dan sampah terkait pandemi yang akan berakhir. Jangan diubah ya. Jangan diubah. Jangan dihilangkan ya. Karena akan itu kan sesuatu yang belum terjadi gitu. Jadi memang dia 75% sampah COVID itu nanti ujung-ujungnya akan berakhir di TPA nih. Nah, itu sesuatu yang nanti akan terjadinya baru nanti, belum sekarang. Nah, berarti yang paling tepat jawaban tadi siapa ya? Yang C ya, karena yang itu biasanya nih kalau soal-soal kayak gini teman-teman bisa aware atau cek kata yangnya. Masih yangnya aku. Karena yang itu sebenarnya mengaburkan kelas kata sebelumnya gitu maksudnya. Jadi kalau di sini ketika dibaca terkait pandemi, maaf harus dari awal. Berdasarkan data historis, sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Jadi dia mengaburkan si objek ya. Karena kan di sini sebanyak 75 masker sampah lain terkait pandemi, bukan objek, maaf, keterangan. Terkait pandemi itu keterangan, objeknya itu masker sekali pakai dan sampah lain gitu ya. Karena ada kata yang, dia mengaburkan si kelas kata pandeminya ini. Jadi kalimatnya itu, eh, jadi apa aku bilang ya, nggak ada titik di akhirnya sebenarnya. Karena harusnya kalau kayak gini, yang akan berakhir di tempat pembuangan bulan Februari misalnya. Jadi untuk ini teman-teman bisa aware. Ini mungkin habis ini aku mute sebentar nih azannya lagi kencang sekali. Teman-teman bisa aware sama yang dan biasanya kata dengan, dalam itu juga ya. Karena itu biasanya mengaburkan si posisi kata sebelumnya gitu. Nah, ini jadi nggak perlu nih. Jadi tadi kalau A sudah tepat berdasarkan, berkaitan juga sudah tepat karena artinya berkaitan itu bersangkutan dengan. Kalau katakan juga tidak perlu dihilangkan karena itu berarti dia tuh mau ngasih tahu itu akan terjadinya nanti. Kemudian kata dari juga nggak perlu karena jadi menambah kata dari
setelah 75%. Sebanyak 75% itu juga nggak perlu ya, karena jadi lewah atau boros. Tidak perlu, karena jadi boros. Bentar ya, aku mute sebentar. Tunggu azan ya. Oke, terima kasih udah ditunggu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mirip-mirip nih. Seperti nomor 1, dia minta ada kata yang dihilangkan pada kalimat 6. Nah, kalau ini boleh aku bahas nih. Coba kita bahas dari bawah deh, tadi kan dari atas. Mencapai, kata dia, apakah mencapai bisa dihilangkan? Coba, mencapai itu mana sih? Oh, ini. Tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan dengan kerugian mencapai 40 miliar dolar. Berarti mencapai tidak bisa dihilangkan ya. Karena kalau dihilangkan nanti keterangannya jadi tidak jelas. Kan mencapai itu kok ngegas pakai caps lock. Mencapai itu kan artinya sesuatu yang sampai dengan gitu. Jadi maksud dia kerugiannya itu sampai dengan 40 miliar dolar. Jadi nggak perlu dihilangkan. Karena kalau dihilangkan nanti jadi kerugian 40 miliar dolar. Nggak ada kata sampai dengannya. Gitu. Oke, jadi nggak perlu dihilangkan untuk yang mencapai. Nah, ini menarik nih. Ada kata dia tetapi dihilangkan. Di sini ada kata tidak hanya dan tetapi juga. Nah, teman-teman harus tahu kalau itu adalah konjungsi korelatif atau konjungsi yang berhubungan. Nah, konjungsi korelatif ini dia punya pasangannya nih. Ketika ada konjungsi korelatif tidak hanya,
dia harus ya, wajib jadinya. Wajib diikuti dengan konjungsi tetapi juga. Jadi di sini udah tepat, jangan dihilangkan. Nah, ada lagi konjungsi korelatif bentuk lain, yaitu bukan. Kalau konjungsi korelatifnya bentuknya adalah bukan, ini yang aku panahin ya, baru diikuti dengan kata melainkan. Jadi untuk di sini tetapi tidak bisa dihilangkan karena dia udah berpasangan. Kalau udah berpasangan udah nggak bisa diutak-utik ya, nanti malah jadi salah. Oke, karena jawabannya C, kita loncat dulu ke B. Dia mau coba hilangkan kata hanya. Hanya tuh di mana hanya? Program lingkungan PBB menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini, oh itu, tidak hanya, nah tadi ya, itu masuk ke dalam pasangan konjungsi korelatif. Jadi jangan dihapus. Dia sudah berpasangan. Tadi kalau konjungsinya tidak hanya diikuti dengan tetapi juga, kalau konjungsinya bukan diikuti dengan melainkan. Itu udah sepasang, jangan diutak-atik. Untuk bahwa. Nah, bahwa ini kan waktu itu aku pernah bilang sebenarnya, sebenar-benarnya ketika sudah ada konjungsi me di sini, sebenarnya nggak perlu kata bahwa. Tapi kalau soal bahasa Indonesia kan gitu ya, ada yang sekiranya jawabannya bisa jadi dia, tapi ada juga yang jauh lebih tepat lagi. Nah, untuk bahwa ini tuh masih tepat tapi masih di 70%. Yang tepatnya 100% itu yang pada. Kenapa? Karena kata pada itu merupakan kata depan yang sebenarnya digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak. Jadi kurang tepat ketika kalimatnya itu tidak hanya memicu pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu kan bukan posisi ya. Kerusakan lingkungan itu kan kata kok dicoret. Warna lain deh. Kerusakan lingkungan itu bukan posisi ya, melainkan kata benda nih. Jadi kalau pakai kata depannya pada, itu kurang tepat. Gimana ya? Gini kali ya. Oke, nih. Bukan posisi, melainkan kata benda. Jadi nggak perlu pakai kata pada. Cukup tidak hanya memicu kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan gitu. Jadi nggak perlu nih, padanya kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Ini juga panjang, seperti tadi aku bilang, kalau panjang boleh aku aja yang bahas ya. Oke, ini ada satu paragraf nih, kalimat 1 sampai 7. Dia mintanya lengkapi kalimat 7. Nah, posisinya kalimat 7 tuh sayangnya ada di akhir. Jadi ketika ada di akhir, kita harus baca dulu dong dari awal gitu ya. Jadi dia ngomongin limbah medis dan sampah plastik meningkat secara drastis nih di pandemi COVID. Seperti penggunaan masker, sarung tangan, alat pelindung diri memicu peningkatan limbah dan sampah. Terus kalimat yang tadi ya, ada data historisnya, 75% masker sekali pakai akan berakhir di TPA, kata dia. Sementara itu, sisanya yang lain itu akan mencemari lingkungan, berserakan di jalan, selokan, dan bahkan sungai. Perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab memicu krisis lingkungan. Program lingkungan PBB menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah, nah, yang A, selayaknya itu kan berarti artinya seharusnya menanggulangi peningkatan limbah dan sampah. Katanya pilihannya yang A, selayaknya menanggulangi. Oke, di sini aku mau highlight kalau ada kalimat kayak gini, kita bisa pakai logika sedikit ya kalau kalimatnya seperti ini. Kan dia mintanya gini, pemerintah. Oleh karena itu pemerintah, kalau yang A itu kurang tepat karena seharusnya yang menanggulangi tidak hanya pemerintah ya. Jadi ketika ada masalah negara, apalagi ini masalahnya karena dari masyarakat itu sendiri, jadi biasanya itu harusnya ditanggulanginya itu bersama. Jadi tidak hanya dari pemerintahnya, tetapi
Masyarakat juga kita harus ikut terlibat dalam memperbaiki masalah itu gitu. Nah, untuk A menurut aku kurang tepat karena tidak hanya pemerintah yang menanggulangi. Kemudian untuk B perlu menyediakan dana penanganan ya harusnya limbah dan sampah medis. Oke, kita skip dulu karena kelihatannya hampir benar. Untuk yang C harus memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah. Salah ya, masa masyarakat yang buang sampah dikasih sanksi, berarti semua masyarakat yang buang sampah dong. Sedangkan dia kan ngomonginnya masker, sarung tangan, APD, itu pun karena mau tidak mau memang meningkat karena saat itu dibutuhkan kan. Kalau ini kan seluruh kepada masyarakat yang membuang sampah. Berarti kalau masyarakat di rumah cuma sekedar buang sampah rumah tangga, masa harus dikasih sanksi? Jangan dong. Salah ya, kurang tepat. Kemudian untuk D, seharusnya menangani kerusakan ini sama ya poinnya. Yang menanggulangi, yang menangani ketika ada masalah negara itu tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi ada andil dari masyarakatnya juga. Karena ini kan sesuatu yang terjadi karena masyarakatnya juga gitu ya. Nah, yang paling tepat itu yang E. Mengapa? Karena di sini ada kata kuncinya nih, peraturan. Karena di highlightnya juga boleh digarisbawahi ya, pemerintah. Pemerintah itu biasanya apa sih tugasnya? Pemerintah kan memang yang membuat regulasi ya. Pemerintah itu membuat regulasi, baru nih masyarakat sebagai yang menjalani regulasi tersebut. Jadi yang ingin aku garis bawahi, pemerintah itu tidak hanya menanggulangi, tapi justru dia yang bikin peraturannya dulu nih. Peraturan yang dimana nanti akan diikuti oleh seluruh masyarakatnya. Jadi memang sepaling-paling tepatnya adalah oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat peraturan tentang pembuangan sampah dan limbah yang tadi disebut di kalimat 1. Kalau yang B perlu menyediakan dana nggak masuk ya karena kan di sini maksudnya tuh sampahnya tuh numpuk. Apa kira-kira yang bisa dilakukan kalau dana untuk apa gitu ya? Kalau regulasi kan jelas aturan, misalnya harus dibuangnya kemana, atau cara mengolahnya, apakah ditimbun segala macam. Nah, itu tuh pemerintah sebagai pihak yang mengatur negara, memang dia biasanya kerjanya adalah membuat peraturan atau membuat regulasi. Jadi yang paling tepat adalah yang E, seharusnya membuat regulasi atau peraturan tentang pembuangan sampah dan limbah tadi. Oke, ini cukup mana sih? Oke, untuk ini cukup gampang nih. Teman-teman boleh coba jawab. Jadi dia minta ada penulisan kata yang bercetak tebal atau di sini sengaja aku tulis warna merah nih. Yang kata dia masih salah penulisannya. Kata pertama itu di kalimat pertama itu kata kuartal. Di kalimat kedua itu kata apa tuh kalimat kedua? Fase. Terus ada miliar pakai I, miliar gitu. Ada juga investor pakai V, investor. Kemudian yang terakhir indeks. Nah, mungkin aku tanya dari kata awal ya. Untuk kuartal, tulisannya sudah benar atau belum? Teman-teman boleh jawab di kolom chat, misalnya benar atau salah gitu. Kuartal, KU pakai U, bukan pakai W. Apakah sudah benar? Kuartal, bukan kuartal. Apakah sudah benar? Nggak pakai W. Oke, kata Nuraini sudah benar. Gimana teman-teman yang lain? Ada siapa aja nih? Aku nggak kelihatan. Cukup ramai nih malam ini. Gimana tadi? Alvin mungkin boleh jawab di kolom chat dari tadi belum apa? Belum muncul nih.
Oke, sambil menunggu jawaban Alvin. Oke, sudah benar ya. Benar kata Nuraini. Jawaban kuartal itu benar begini tulisannya. Nggak perlu pakai W. Lalu untuk kata fase, apakah tulisan sudah benar? F-A-S-E. Benar atau salah? F-A-S-E. Benar, benar. Oke, lumayan nih udah masuk 2 jawaban. Benar ya, fase F-A-S-E. Kalau bahasa Inggrisnya baru pakai PH ya, phase. Cuma kalau bahasa Indonesia udah ganti jadi F. Miliar nih, mungkin masih ada yang belum tahu. Apakah miliar benar pakai I atau pakai Y? Oke, kata teman-teman benar. Benar ya, miliar itu pakai I, bukan pakai Y. Kadang kan kita masih suka nulisnya gini ya, miliar gitu. Miliar, kita suka nulisnya gitu ya. Ini salah ya, yang benar miliar. Oke, investor apakah benar pakai V, bukan pakai F? Oke, benar katanya. Oke, benar ya, investor pakai V. Nah, berarti yang salah, karena semua benar, berarti yang salah indeks nih. Emang harusnya gimana tulisan indeks kah, teman-teman? Oke, kata Efran, maaf, kata Efran indeks. Benar ya, jadi pakai S. Indeks itu pakai E. S, maaf. Ini masih gampang nih ya kata-katanya. Berarti yang masih salah itu yang kalimat 5. Oke, ini aku bahas juga nih. Nah, menurut aku ini cukup unik karena menurut aku jawabannya justru ada 2 gitu. Jadi ada kalimat momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Titik-titik-titik dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat tetap harus diutamakan. Nah, dia minta ada kata sambung di awal kalimat 7. Nah, kita bahas satu-satu, udah aku kasih catatan nih. Untuk kata dengan demikian, itu memang biasanya dipakai untuk konjungsi yang menyatakan akibat, tapi lebih spesifiknya dia sebenarnya menyatakan konsekuensi. Contohnya, misal, kamu sudah setuju dengan perjanjian yang tertulis. Dengan demikian, kamu harus menaati perjanjian itu. Jadi ada konsekuensi ya. Walaupun sebenarnya dia dengan demikian itu konjungsi untuk menyatakan akibat, tapi dia lebih sering dipakai untuk menyatakan konsekuensi. Ada konsekuensi yang diterima gitu ya bahasanya. Jadi kurang tepat nih untuk yang A. Karena dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan itu bukan konsekuensi. Kemudian, melainkan akibat ya. Karena ada sebab yang terjadi. Sebabnya apa? Sebabnya itu ada di kalimat 6. Momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Nah, kenapa kata aku unik? Karena menurut aku B sama E itu sebenarnya sama aja. Karena dua-duanya menyatakan akibat. Jadi, kan bisa ya. Jadi, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat tetap harus diutamakan. Begitu juga dengan oleh karena itu. Oleh karena itu, dalam memulihkan ekonomi, upaya jaga kesehatan harus diutamakan. Nah, karena ini adalah ngaco. Ini sebagai sebab. Mengapa sebab? Karena kata kalimat 6, momentum positif perekonomian ini harus terus dijaga nih. Nah, akibatnya dalam memulihkan ekonomi, kita harus jaga kesehatan juga. Jadi yang ini adalah kalimat 7 adalah akibat. Dan seterusnya ya. Ini adalah akibat nih. Ikutan hijau dia. Ada sebab, ada akibat. Kita carinya konjungsi yang menyatakan akibat berarti kan, karena titik-titiknya ada di kalimat yang akibat nih. Nah, untuk itu, menurut aku jawabannya ini bisa benar, ini juga bisa benar. Karena ketika aku cek juga di kamus, jadi itu
secara makna dia sama dengan oleh sebab itu gitu. Oleh sebab itu kan berarti sama aja kayak oleh karena itu ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dari sini kita bisa eh, bahas yang lainnya nih. Kenapa bukan di samping itu? Karena di samping itu adalah konjungsi yang menyatakan info tambahan. Sedangkan ini kan kalimatnya sebab akibat. Jadi kita cari yang paling spesifik, yaitu yang konjungsi yang menyatakan akibat. Bukan juga untuk itu, karena untuk itu ada kata untuk, itu adalah konjungsi yang menyatakan tujuan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai, sedangkan ini bukan tujuan yang ingin dicapai, tapi sesuatu yang harus dilakukan, yaitu menjaga kesehatan. Gitu ya. Oke, ini sama nih. Ada kata yang penulisannya kata dia salah. Karena tadi dari atas, sekarang dari bawah deh. Kontraproduktif. Sudah benar atau belum penulisannya digabung seperti itu, teman-teman? Untuk kata kontra. Oke, seperti biasa Efran udah masuk nih jawabannya. Apakah teman-teman ada yang mau jawab yang lain nih? Nggak apa-apa kita bahas ya. Oke, kontraproduktif sudah benar ya. Dispasi untuk setiap kata kontra itu dispasi. Karena dia merupakan, kalau dispasi itu biasanya partikel sebenarnya. Kenapa dispasi? Karena berarti eh, dia tidak ada maknanya ketika kok dispasi, maaf. Kenapa digabung? Karena berarti dia ketika dispasi maknanya jadi berubah, beda yang dimaksud gitu. Makanya harus dispasi. Kemudian antar nih, baru kemarin aku tanya di hari Selasa antar di sini. Antar apakah benar digabung? Benar. Oke, benar ya. Antar juga digabung karena dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali katanya itu adalah antara. Intra juga mirip nih. Apakah benar digabung, teman-teman? Oke, ini boleh nih dibahas nih. Masuk karena yang masuk jawabannya berbeda. Ada yang bilang benar, ada yang bilang harusnya dispasi. Oke, untuk intra juga sama ya. Ternyata adalah bentuk terikat. Jadi ketika ditulis dia harus digabung. Jadi ada bentuk-bentuk yang secara tata bahasa dia sudah diatur seperti itu. Misalnya antar, intra, kontra, terus semi, terus apa lagi ya? Pasca itu juga digabung ya. Nah, jadi nge-spill nih jawabannya. Berarti yang kerjasama juga benar ya. Kerjasama juga, eh, kerjasama juga benar. Yang kerjasama sudah benar di spasi, berarti yang salah adalah yang A ya. Karena pasca itu seharusnya tidak di spasi. Oke, seharusnya tidak di spasi. Karena pasca adalah bentuk terikat. Dia harus sama aja seperti kata pra ya. Prakerja, pasca banjir misalnya. Terus pasca kelulusan itu tidak di spasi ya teman. Oke, full stop. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang oke. Kenapa bukan benar? Karena gini, ketika di baik itu cerpen, puisi, apa segala macam, itu tuh biasanya yang digarisbawahi adalah nilai budi pekerti atau nilai luhur apa yang bisa diambil gitu biasanya ya. Jadi bukan sekedar benar, tapi itu sampai ke budi pekertinya, sampai ke luhurnya. Karena arti luhur itu dia tuh lebih tinggi dari benar ya. Jadi untuk yang ini yang paling tepat adalah yang luhur. Karena maksud dia itu nilai-nilai yang sekiranya itu sangat baik, sangat benar. Luhur kan artinya itu ya.
mirip sama kata benar, mirip dengan kata baik, tapi dia satu tingkat lagi di atasnya gitu. Apa nilai-nilai luhur yang bisa diambil biasa gitu, atau apa nilai budi pekerti biasa gitu. Karena memang di kita salah satu budayanya itu cara mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran itu melalui cerita maupun misalnya puisi gitu-gitu ya biasanya suka diminta amanatnya apa nih gitu. Oke, nah ini cukup panjang nih. Jadi kemarin kapan ya? Aku lupa minggu lalu ya. Aku bahas kalimat inti. Aku bahas itu kalimat inti itu biasanya dia nggak ada konjungsinya ya aku bilang ya. Nggak ada kata hubungnya. Nah untuk hal ini karena jawabannya panjang berarti kita fokusnya di kalimat inti itu dia mengandung subjek, predikat. Itu minimal. Tapi lebih baik lagi kalau dia mengandung objek juga. Nah, nih kalimat itu SP itu minimal, tapi lebih baik lagi kalau ada objeknya juga nih. Oke, kita bahas dari A ya. Hilangnya budaya bercerita menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Agak kurang ya. Kurangnya di mana? Karena gini, dia bilang hilangnya budaya bercerita. Sementara di dalam kalimat ini yang di-highlight itu hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan. Nah, ketika seperti itu tuh berarti subjeknya itu bercerita di dunia pendidikan, budaya bercerita di dunia pendidikan. Jangan dihilangkan. Di dunia pendidikannya itu jangan dihilangkan. Karena kalau sekedar hilangnya budaya bercerita, tidak spesifik budaya bercerita di mana. Bisa jadi misalnya budaya bercerita di rumah, ada orang tuanya yang suka bercerita ke anaknya, atau mungkin di mana lagi. Misalnya di antara bertemu dengan teman-teman. Karena kan kita juga suka cerita-cerita nih sama teman-teman. Tapi di sini yang dia highlight itu di dunia pendidikan loh. Nah, dunia pendidikannya jangan dihapus sebagai subjek, berarti budaya bercerita di dunia pendidikan. Karena dia A itu cuma budaya bercerita, kurang tepat ya, karena kurang spesifik. Nah, berarti kita langsung loncat nih. Ya, aku kasih catatan. Kurang lengkap S-nya. Subjeknya ya maksudnya. Kita loncat ke B. Nah, ini mantep nih. Hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan. Nah, sesuai yang kita mau. Khusus di dunia pendidikan. Lalu dia bilang menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Oke, ini sudah sebagai kalimat inti karena sudah ada nih subjeknya. Subjeknya budaya bercerita di dunia pendidikan. Predikatnya itu, ini aku tulis deh. Nih, budaya bercerita di dunia pendidikan sebagai apa tadi? Subjek. Nah, ini subjek. Menyebabkan itu sebagai predikat ya. Karena predikat itu biasanya kita kerja ya. Ini sebagai predikat nih. Kelihatan nggak tuh? Oke, kata dia menyebabkan terjadi berbagai hal negatif sebagai objek ya. Nah, kenapa jawabannya yang ini? Karena dia sudah merangkum ke HP sih ini. Loncat. Objek gak tuh? Lah, yuk lo kok begini? Keyboardnya dia berpisah, tidak ingin bersama. Tidak ingin bersatu. Mana ya? Nggak bodoh. Oh ya, maaf. Ini riuh banget sih nulisnya. Oke, maaf. Kenapa bukan yang C? Karena C terlalu panjang ya. Dia mintanya intinya aja nih. Karena dia bilang baik di rumah maupun di sekolah. Bentar. Lobet. Baik di rumah maupun di sekolah itu sebagai keterangan ya. Jadi karena tadi aku bilang kalimat inti itu subjek predikat itu minimal. Terus sampai objeknya aja. Gak perlu pakai keterangan. Karena dia mintanya inti saja.
Berarti yang ini nggak perlu nih, baik di rumah maupun di sekolah. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Terus kenapa bukan yang D? Karena sama nih, dia masukin juga nih keterangan ininya. Seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Nggak perlu ya, terlalu panjang. Inti itu kan berarti sesuatu yang sudah diringkas gitu ya. Kemudian kenapa bukan yang, apa bedanya E dan B? Bentar. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng. Ini terlalu panjang ya, karena dia nyebut atau mendongeng. Cukup eh cukup bercerita aja, karena mendongeng juga sama, mirip-mirip. Oke, benar jawabannya B. Karena sudah ada subjek, predikat, dan objek. Tidak perlu pakai keterangan. Oke, kalau ini teman-teman boleh coba jawab nih. Aku sudah highlight kata hubungnya. Jadi dia bedanya di kata hubungnya doang ya. Dia minta kalimat 7 dan 8 itu digabung. Semua kalimatnya sama, bedanya ada di kata hubung. Mana pemakaian kata hubung yang benar untuk menggabung kalimat 7 dan 8? Apakah karena, apakah sehingga, apakah walaupun, atau dan bahkan, atau padahal? Oke, Fran udah masuk nih jawabannya. Teman-teman yang lain gimana? Coba dibaca. Oke, Nuraini juga udah masuk. Katanya jawabannya sama nih, B. Oke, tepat ya, B ya. Karena gini, kalau dibaca yang A nggak cocok dong. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana karena diperlukan kerja keras dan upaya untuk memperbaiki. Salah ya, karena itu kan berarti dia harusnya kalimat setelahnya bukan itu. Upaya kerja keras untuk memperbaiki itu bukan penyebab. Sedangkan karena itu kan kalimat setelahnya harusnya diikuti dengan penyebab ya. Misalnya, saya jatuh sakit karena semalam makan es. Kayak kata emak es terus gitu ya. Berarti kan kalimat setelah karena itu adalah penyebab. Sedangkan ini bukan. Jadi salah ya karena. Kemudian benar yang sehingga berarti. Karena sehingga setelah konjungsi sehingga akibat sehingga gitu ya. Jadi ada kemerosotan mental dan karakter bangsa sehingga diperlukan kerja keras dan upaya untuk memperbaiki. Benar ya? B. Oke, ini masih mudah nih. Oke, yang ini mungkin aku bahas ya. Oke, di sini aku menggarisbawahi kata kunci dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Jadi menurut dia cerita rakyat itu bisa memengaruhi karakter suatu bangsa. Berarti ada apa bahasanya ya? Ada keistimewaan nih karena ini adalah cerita rakyat. Walaupun sebenarnya di negara lain juga ada ya, tapi mungkin bahasanya beda gitu, bukan cerita rakyat. Biasanya namanya folklore atau mungkin apa ya? Fairy tale gitu kali ya. Kalau di Indonesia namanya cerita rakyat. Nah, kata kuncinya adalah dapat mempengaruhi karakter suatu bangsa. Berarti kan kalau karakter suatu bangsa yang dia bahas itu bangsa Indonesia nih maksudnya. Nah, kalau yang A itu yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Cerita rakyat yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia sangatlah banyak. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Kurang spesifik ya. Kemudian yang C, yang berasal dari berbagai mirip ya, sama yang B masih kurang spesifik. Untuk yang D, yang menggambarkan, dari nomor berapa sih? 10. Yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia. Cerita rakyat yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia. Nah, ini hampir hampir tepat nih, seperti aku bilang. Tapi tepatnya masih 70%, belum 100. Terus gini, cerita rakyat yang mencerminkan sikap bangsa Indonesia salah ya, karena maksudnya bukan mencerminkan, tapi seperti yang tadi aku bilang, biasanya cerita rakyat, puisi, dan lain-lain itu tuh pasti mengandung sesuatu yang bisa dipetik gitu. Jadi bukan mencerminkan sikap, tapi dia mengandung sesuatu
yang bisa diteladani atau diambil hikmahnya. Nah, untuk ini benar ya, jawabannya adalah yang A, karena ada kata kunci dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Jadinya yang dia minta itu adalah cerita rakyat yang menunjukkan kearifan lokal. Yang maksudnya tuh, maksud soal ini tuh memang sesuatu yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia loh, maksudnya gitu. Jadi yang tepat adalah yang A. Cerita rakyat yang menunjukkan kearifan lokal berbagai wilayah di Indonesia sangatlah banyak. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Oke, ini sama nih. Kayaknya akan sering muncul ya soal-soal seperti ini yang menurut dia penulisan katanya salah. Olahraga apakah sudah tepat penulisannya seperti itu? Di kalimat satu, boleh teman-teman jawab di kolom chat olahraga. Apakah sudah tepat atau harusnya dispasi? Oke, benar. Kata Yonanda benar. Benar ya, olahraga tidak perlu dispasi. Walaupun memang artinya olahraga itu kita mengolah raga kita supaya lebih sehat. Tapi untuk kata bendanya itu tidak perlu dispasi. Sepak bola. Apakah tepat digabung sepak bola? Oke, kata Evan seharusnya dispasi sepak bola. Oke, benar ya. Jadi untuk sepak bola, dia harusnya dispasi. Jangan digabung. Karena terus berarti ekstrakurikuler. Emang ini agak ribet ya. Aku juga agak belibet nih ngomongnya. Ekstrakurikuler. Bukan ekstrakurikuler. Ya, kuler yang benar. Terus antar tadi ya, kayak ini cukup sering muncul nih antar, bener nggak dispasi. Kerjasama juga benar, harusnya dispasi. Sama seperti kata terima kasih, harusnya dispasi. Berarti yang salah yang sepak bola ya. Harusnya dipisah, jangan dijadikan satu. Nah ini, pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Apakah harus diperbaiki atau biarin aja kalau benar erat kaitannya? Gimana teman-teman? Pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Oke, masuk nih jawaban Evan. Apakah yang lain mau coba jawab juga? Aku kasih clue diganti dengan berhubungan. Ini enggak ya. Karena dari segi makna juga berbeda. Yang satu ada kata eratnya. Jadi bukan sekedar berhubungan, tapi dia erat. Berarti sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian didahului kata sangat. Nggak, jangan ya. Kalau didahului kata sangat, jadi boros. Jadi nggak efektif. Karena erat aja artinya sudah ya erat. Sesuatu yang dekat gitu. Jadi nggak perlu pakai sangat lagi. Dihilangkan kata kaitannya. Pendidikan karakter erat dengan pendidikan moral. Enggak ya? Oke. Benar seperti kata, oke, Efran, Yonanda jawabnya, beda nih jawabannya. Kata teman-teman ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya, apa sih itu? B, oke, maaf. Aku agak liar, maaf ya guys. Oke, jadi di sini aku mau highlight ketika ada kata kerja, aku kasih catatan. Sebaiknya menggunakan imbuhan ber ya. Jadi untuk erat kaitannya bukan berarti salah sih, tapi akan jauh lebih tepat ketika dia diganti nih. Jadi berkaitan erat. Berkaitan erat dengan pendidikan moral. Kenapa? Karena lebih formal aja sebenarnya. Pendidikan karakter erat kaitannya. Nah, nya ini kan waktu itu aku pernah bahas ya. Nya itu kan sebenarnya sama dengan dia ya. Kurang tepatnya tuh karena nya itu sama dengan dia. eh,
akan jauh lebih tepat ketika digunakan untuk kata ganti yang kata sebelumnya itu orang. Kalau ini kan pendidikan karakter itu bukan orang ya, dia kata benda nih. Pendidikan karakter itu nomina atau kata benda. Nah, berarti ketika ingin disambungkan dengan kata kerja, sebaiknya menggunakan imbuhan ber, jangan pakai kata ganti, gitu. Pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral. Oke, 13. Nah, ini kayak kemarin nih. Fokus di, nih clue-nya. Fokus di bentuk imbuhannya. Kayak kemarin aku bilang ya, kalau misalnya dia pakai berarti sebaiknya apa bahasanya? Seterusnya pakai me juga. Kalau misalnya dia pakai ber, seterusnya pakai ber juga. Lihatnya dari yang mana, Kak? Lihatnya dari kata yang awal, yang kuning. Oke, jawaban Efran masuk nih. Berarti karena kita fokus di bentuk imbuhannya nih, dia jadi kurang efektif karena bentuk imbuhannya beda-beda. Ada yang ada yang ber. Berarti akan menjadi lebih sempurna lagi ketika yang manakah jawabannya? Oke, sama nih jawabannya ya. B ya, benar. Berkembang diganti menjadi mengembangkan. Karena kayak soal-soal kemarin tuh ketika ada perbaikan, teman-teman bisa fokus ke kata predikatnya atau kata kerjanya. Itu disamain semua sebisa mungkin disamain semua. Kalau me semua, ber semua, caranya dilihat dari kata yang awal dulu. Oke, jawabannya yang mengganti kata berkembang dengan mengembangkan. Jadi dibacanya enak, disengaja untuk mendidik dan mengembangkan karakter. Enak ya, sudah setara, sudah efektif. Oke, untuk 14. Ntar aku juga belum baca nih. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia, toleran, serta tangguh dan berkelakuan baik. Dia ingin ada kata yang dihilangkan. Secara umum, nggak apa-apa, nggak perlu dihilangkan. Boleh ya, sah-sah saja pakai kata secara umum gitu. Karena berarti dia ingin fungsi pendidikan secara umum, bukan secara khusus. Bisa jadi mungkin di kalimat berikutnya ada fungsi pendidikan secara khusus. Jadi tidak perlu dihilangkan. Kemudian ini, secara umum fungsi pendidikan ini jadi jangan dihilangkan juga karena ini itu kan kata ganti berarti sebenarnya dia mengacu pada kalimat sebelumnya. Cuma di PPT nggak aku masukin nih. Sebenarnya dia paragraf utuh ya. Jadi jangan dihilangkan karena dia mengacu pada kalimat sebelumnya. Kemudian yang C untuk. Oke, ini menjadi pemborosan ya, benar ya. Karena gini, secara umum fungsi pendidikan ini adalah untuk sudah ada kata adalah, tidak perlu lagi kata untuk. Salah satu saja gitu. Karena di sini pilihannya adalah untuk, berarti yang dihilangkan yang untuk. Karena sebenarnya bisa aja secara umum fungsi pendidikan ini untuk membentuk karakter. Itu juga bisa aja ya. Itu juga bisa ya. Cuma karena di pilihannya itu yang dihilangkan untuk, berarti yang untuk. Coba kita baca. Untuk semakin yakin, kita baca yang D dan E. Agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia. Jangan dihilangkan ya yangnya. Beda sama kasus tadi. Kalau ini udah jelas. Orang yang bermoral agar menjadi orang yang bermoral itu tidak apa-apa. Nggak pakai yang, pakai yang. Kemudian serta. Nah, ini juga menarik nih. Serta jangan dihilangkan. Karena di kata sebelumnya sudah ada kata hubung dan. Ketika sudah ada kata hubung dan, tapi kita masih mau menambahkan rincian, yang kita pakai adalah serta ya. Ini udah tepat ya. Jadi udah ada dan, tapi kita mau nambahin lagi info lagi nih. Kita pakainya serta supaya tidak diulang-ulang kata dannya itu gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah menghilangkan untuk. Nih catatannya adalah pakai salah satu saja untuk
saja atau adalah saja. Jangan 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 pakai kata jangan. Tidak perlu dua-duanya. Pembosan. Kurang efektif ya. Oke. Oke. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6. Nah, ini ada nih. Ini yang tadi udah kita perbaiki nih. Ada kata kuncinya, erat kaitannya. Tadi kan aku bilang ya, erat kaitannya atau yang sebenarnya yang benar adalah berkaitan erat. Itu kan berarti sesuatu yang apa? Coba teman-teman bisa baca nih. Ini aku kasih clue untuk yang C. Enggak ya, karena bukan dibedakan. Oke, Efran udah masuk jawabannya. Oke, untuk yang A juga salah ya, pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dibelajarkan di semua jenjang pendidikan. Bentar, pendidikan. Oke, kenapa salah? Karena di jawaban A itu dia cuma bahas pendidikan karakter, padahal di kalimat sebelumnya dia nge-mention pendidikan moral juga nih. Oke, jawaban Nur Aini sama Evan udah masuk. Benar ya, yang benar adalah yang D, karena ada kata kunci berkaitan erat. Berkaitan erat itu kan berarti artinya sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, gitu. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan. Itu tuh berarti maksud dia ketika ingin mengajarkan pendidikan karakter harus dibersamai dengan pendidikan moral juga, gitu maksud dia. Oke, nah ini juga ada kata kunci nih. Ada kalimat selalu dilaporkan oleh WMO. Berarti di sini kelanjutannya menurut siapa nih? Oke, jawaban Efran udah masuk. Teman-teman lain ada yang mau jawab? Oke. Efran dan Nur Aini seperti biasa ya. Mungkin yang lain ada yang mau bahas. Bahas. Aku yang bahas kan. Mungkin yang lain ada yang mau coba jawab juga? Atau udah aman jawabannya sama? Oke. Menarik nih, ada yang jawabannya berbeda. Kita bahas nih ya berarti ya. Oke. Biasanya di dalam paragraf itu kalimat kalau data gitu ya, kalimat 1 dan 2 biasanya selalu mengacu pada sesuatu yang udah disebutkan di kalimat sebelumnya. Nah, kenapa tadi aku bilang ada ada kata kunci WMO, biasanya tuh kalimatnya gini nih. Apa ya? Misalnya gini, WHO melaporkan kesehatan masyarakat secara global sedang menurun. Nah, biasanya, ini kenapa sih? Kayak gini nih, biasanya nih. Nah, biasanya ketika sesuatu sudah disebutkan nih dalam hal ini subjeknya itu WHO, tapi untuk di kalimat 1 dia sebagai objek ya. Biasanya diulang lagi di kalimat 2 nih. Menurut WHO, biasa gitu. Supaya lebih spesifik. Jadi dia tuh mau menekankan atau menegaskan bahwa ini tuh datanya based on atau berdasarkan oleh si WHO ya gitu. Jadi ini juga sama nih. Karena dia udah nyebut WMO, berarti di kalimat 2 tidak hanya sekedar menurut informasi, tetapi menurut data yang tadi dari siapa? WMO ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena sering kali muncul aku menemukan soal seperti itu. Jadi di kalimat 1 dia udah nyebut pelakunya, tanda kutip, atau datanya diambil dari siapa. Di kalimat 2 diulang lagi. Gak hanya sekedar organisasi kesehatan dunia ya, bisa jadi misalnya ada nama orangnya gitu. Misalnya nih, selalu dilaporkan oleh Yunus. Biasanya di kalimat 2 suka diulang. Menurut Yunus, hal ini dapat ditanggulangi gitu. Untuk menegaskan, tuh biasanya kalau diulang-ulang. Untuk menegaskan bahwa data yang gue dapet nih gitu. Itu tuh dari si Yunus. Nah, dalam hal ini dapatnya dari WMO nih gitu.
untuk menegaskan objek WMO disebutkan kembali gitu ya. Oke. Oke, ini kalimat inti juga nih. Tadi aku bilang kalimat inti itu sebisa mungkin ada, masih aku underline dulu. Sebisa mungkin ada subjek, predikat, ini minimal sekali. Akan lebih baik lagi kalau ada objek. Nah, coba teman-teman boleh nih, karena suka muncul nih kalimat inti. Oke, jawaban Efran udah masuk. Teman-teman lain? Biasanya habis ini Nur Aini nih. Atau Yonanda biasanya. Aku sampai apal, walaupun aku nggak apal ya kalau muka kan teman-teman soalnya on. Coba boleh dibaca dulu. Kira-kira intinya apa? Oke, Nur Aini jawabannya juga masuk. Oke, karena udah dua orang lumayan, aku bahas ya. Untuk yang A, iklim selalu dilaporkan WMO setiap tahun. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ketika ada subjek, subjeknya itu harus spesifik, jangan dihilangkan. Ini gak cuma bahas iklim, tapi apanya iklim sih? Perubahannya loh, gitu. Kan di sini subjek nih, ada subjeknya. Subjeknya itu perubahan iklim. Jadi kalau ada kalimat inti, dimintanya kalimat inti, subjeknya jangan dipotong-potong. Berarti kalau yang A itu kurang tepat karena dia hanya iklim ya. Selalu dilaporkan WMO setiap tahun, kata dia gitu. Subjeknya dia cut nih, kurang lengkap. Oke, benar ya jawabannya B. Tapi kita coba cek kenapa yang lain salah. Yang C, iklim udara, ini juga sama ya kasusnya ya. Dia bilangnya iklim udara, padahal yang dia highlight atau subjeknya itu adalah perubahan iklim. Jadi jangan dikurang-kurangi gitu maksud aku. Untuk yang D, kenapa kurang tepat? Karena dia bilangnya perubahan udara. Yang benar subjeknya kan perubahan iklim nih. Ini sekalian kita bahas. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan. Nah, bentar. Ini dilaporkan itu sebagai predikat ya. Nah, seperti yang aku bilang, teman-teman kalau bingung ada kalimat panjang, gimana menentukan yang mana yang predikat? Tuh biasanya predikat secara umum itu adalah kata kerja. Jadi, misalnya aku Haura sebagai subjek, mengajar sebagai predikat, ini apa sih kelasnya? Kok aja lupa. PBM sebagai objek gitu ya. Jadi kalau mau nyari predikat, cari aja kata kerjanya di kalimat itu. Nah, kata kerjanya adalah dilaporkan. Oke, kenapa bukan yang E? Karena eh, ini pemborosan ya. Karena kalimat inti itu kan sesuatu yang diringkas tadi aku bilang ya. Jadi kalau udah perubahan iklim, nggak perlu pakai udara lagi. Mana? Tunggu, salah. Jadi boros ya, nggak perlu. Jadi boros nih. Jadi bukan inti gitu loh. Itu ya. Jadi yang jawabannya tepat yang B. Karena benar subjeknya perubahan iklim, predikatnya dilaporkan, objeknya apa? WMO gitu. Karena tadi kalimat inti itu paling minimal subjek predikat akan lebih baik lagi kalau ada objeknya. Oke. Nah, ini aku bahas deh, soalnya panjang nih jawabannya. Jadi ada dua kalimat. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Ada kalimat berikutnya, gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi. Oke, dia minta kita tuh kalau misalnya soalnya tuh tentang penggabungan, hasil penggabungan, berarti kalimatnya tuh sama-sama aja seperti kalimat yang sudah disediakan. Bedanya dia minta kita gabungkan pakai konjungsi. Nah, konjungsi yang paling tepatnya apa? Tinggal gitu aja ya. Untuk hal ini, paling tepat itu yang B.
Mengapa? Karena gini, rekor ini dipecahkan pada tahun 2023 dengan terjadinya gelombang panas yang menyebabkan peningkatan konsentrasi PM dan ozon di permukaan tanah. Kalau ini eh, untuk yang 18, ini kurang yang ya. Ketika juga masih kurang tepat sih menurut aku. Karena terjadi itu dia tuh buat benar-benar nunjukin rekor itu bisa dipecahkan saat terjadi gelombang panas gitu. Nah, ini kurang kata yang karena ketika dibaca, ketika gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan itulah panjang kan jadinya. Jadi kadang ada kalimat efektif yang justru yangnya itu dihapus, ada juga yang justru butuh kata yang gitu. Nah, untuk yang soal ini, yang paling tepat adalah yang B, untuk menegaskan bahwa rekor itu bisa dipecahkan karena apa? Jadi ada sebenarnya kan kalimat tiga itu akibat ya. Ntar nih aku tulis. Ini kan kalimat akibat. Kok akibat? Oh iya benar akibat. Sesuatu yang terjadi setelah. Aku suka kebalik deh sebab akibat. Ini kan kalimat akibat nih. Nah, kalimat tempat tuh sebenarnya sebagai penyebabnya. Jadi kalimat tiga itu bisa terjadi karena kalimat empat. Berarti ini sebab ya. Kan sebab akibat. Oke. Makanya kita pilih konjungsinya yang dengan terjadinya gitu. Untuk menjelaskan bahwa kalimat gelombang panas berkepanjangan itu adalah kalimat sebab. Oke, sedikit lagi nih. Nah, ini mudah nih. Campuran itu bukan berarti salah ya, tapi ada kata yang lebih tepatnya lagi. Campuran suhu tinggi. Nah, bisa diganti jadi apa? Nih, aku aku eliminasi nih. Ikatan bukan ya, nggak nyambung. Komposisi juga bukan, nggak nyambung. Oke, variasi juga bukan. Nomor berapa sih? 19. Iya, benar. Variasi juga bukan ya. Kan yang dia mau tuh campuran. Jadi sebenarnya sinonim kata campuran tapi yang sekiranya tuh lebih apa ya? Lebih bagus aja gitu dibanding campuran. Oke. Oke, udah masuk 3 jawaban. Jadi kita bahas benar ya teman-teman, gabungan. Campuran itu kan sesuatu yang bercampur. Jadi yang bersinonim sebenarnya nih kalau kata-kata kayak gini nih, yang paling tepat menggantikan. Berarti yang dia cari tuh sebenarnya sinonim ya. Yang dia minta tuh sinonimnya gitu. Eh, gabungan ya, bentar. Biar aku kasih catatan juga yang ini. Oke. Gabungan, dibaca juga lebih enak ya. Gabungan suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Oke, ini aku garis bawahi karena menurut aku jawabannya ada 2 menurut aku. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada soal yang kayak gini, bisa kita bahas nih. Ini menarik nih, karena dia itu teksnya itu bukan teks formal. Dia nih karena membahas frasa wak-wak pakai Q, bukan pakai K, jadi bahasanya juga nggak terlalu serius-serius banget bahasa di kalimat ini gitu. Nah, aku mau bahas beberapa yang eh, bisa jadi catatan teman-teman. Aku nge-highlight nih para netizen Indonesia. Nggak perlu
pakai para ya, karena netizen itu sudah menunjukkan sesuatu yang banyak gitu artinya. Jadi ini kalau ini catatan-catatan aku aja gitu. Tidak perlu pakai para. Karena di sini netizen itu kan sebenarnya masyarakat, tapi masyarakat secara bahasa gaulnya gitu sih menurut aku ya, netizen. Atau bisa dibilang masyarakat yang secara daringnya atau warganet. Nah ya, warganet itu dia. Tidak perlu pakai para. Jadi dia itu artinya setara dengan masyarakat. Kalau udah pakai masyarakat, kan nggak perlu pakai para. Para masyarakat itu tidak efektif karena para itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Sedangkan masyarakat itu juga jumlahnya sudah banyak. Jadi jangan disandingkan bersama karena jadi lewah atau jadi boros gitu. Jadi tidak perlu pakai para. Kalau mau pakai para, biasanya itu misalnya para murid gitu. Karena murid itu kan sebenarnya satu orang. Kalau misalnya banyak, biasanya murid-murid gitu kan. Tapi kalau mau dalam jumlah banyak, boleh para murid sekolah SMA berapa gitu misalnya. Atau murid-murid sekolah SMA berapa gitu ya. Jadi jangan dipakai dua-duanya. Jadi boros. Oke, menurut aku kalimat dua salahnya di situ. Dia pakai para, jadi boros. Kemudian frasa akuak. Tapi aku nggak tahu sih ini ya. Itu kan tingkatan kuliah sebenarnya. Kalau di apa SMA tuh gimana? Sebenarnya, sebenar-benarnya kalau di kuliah itu ketika ada frasa atau kata itu ditulisnya bukan pakai tanda kutip ya, tapi pakai garis miring. Cuma aku nggak tahu nih kalau tingkatannya untuk anak SMA kayak gimana. Kayaknya nggak apa-apa deh. Oke, tanpa kesalahan penulisan. Makanya kenapa aku merahin ya? Kalau ini catatan dari aku aja sih. Kemudian untuk yang empat, salahnya di mana? Salahnya di ini. Laugh out loud. Nih, harusnya ditulis huruf miring. Karena dia kata asing ya. Kalau dia kata atau kalimat asing ditulisnya huruf miring kecuali waktu itu aku pernah bilang merek. Misalnya iPhone, Samsung, Instagram, WhatsApp. Itu nggak perlu pakai huruf miring. Karena itu sudah suatu merek. Terus untuk yang lima, hmm, menurut aku kurang tepat karena wak-wak. Kalau dia mau wak-wak itu harusnya jangan di awal kalimat gitu. Karena jadinya pakai huruf kecil semua, sementara salah satu syarat kalimat itu kan diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau misalnya dia mau ada wak-wak harusnya ditambahin pakai kata frasa lagi gitu. Biar F-nya tuh bisa besar maksudnya. Misalnya harusnya gini, frasa wak-wak gitu loh harusnya. Ntar nih biar nggak keder, beda warna aja deh. Terbingung merah semua. Oke. Hmm. Menurut aku 11 dan 12 udah nggak ada kesalahan penulisan. Oh, ada. Iya, iya, iya. Tapi dia tuh nggak konsisten gitu loh menurut aku. Jadi ketika ada frasa atau sesuatu yang dia bahas, dia pakai petik dua nih. Tapi di kalimat 11, harusnya kalau pakai petik dua di kata gua dan gue, harusnya kata hue dan hua itu juga harusnya pakai petik ya, teman-teman. Dia kurang konsisten, makanya aku agak ragu. Memang benar ya, memang benar kata Efran jawabannya itu. Kan jawabnya apa? Yonanda dan Efran menjawab. Tadi aku lupa. Ada yang jawabnya dia, ada yang jawab C ya. Kalau C itu kurang tepat karena dia tadi apa tadi aku bilang? Oh, kalimatnya hurufnya kecil. Memang sebenarnya dikaji jawabannya D, tapi aku kurang setuju sih karena dia kurang konsisten. Kurang konsisten nih harusnya ketika dia pakai
kutip, harusnya ini juga dikutip nih. Ini aku coret aja deh. Harusnya di sini juga pakai nih. Kok nggak mau sih? Harusnya di sini ada kutip. Gitu loh maksudnya. Di sini juga harusnya kutip. Ini juga nih harusnya. Karena ya itu ya. Karena di gua sama gue itu dia pakai kutip. Tapi ketika kata yang lain dia nggak pakai. Jadi kurang konsisten si penulis teks ini. Terus yang kalimat 12 selanjutnya kata tersebut berubah lagi menjadi wak-wak. Ini juga ya. Nih, karena di atas dia pakai kutip nih. Wak-waknya. Tuh. Kenapa di sini enggak gitu. Oke, menurut aku ini aku garis bawahi aja sih. Tapi nggak apa-apa aku kasih tahu menurut dari bimbelnya sendiri sih KJ-nya sih D ya. Yang kalimat 11. Tapi aku kurang setuju. Tapi nggak apa-apa. Karena emang kadang bahasa Indonesia gitu sih. Oke, maka ini aku buletin merah gitu ya. Kalau buletin merah tuh berarti maksud aku tuh agak ragu karena dia jawabannya salah semua gitu. Atau mungkin jawabannya lebih dari satu. Oke, ini nomor 21. Oke, ini mudah nih. Wak-wak di sisi lain hanya umum digunakan oleh orang Indonesia. Titik, titik, titik. Dari mana asal mula penggunaan kata wak-wak ini? Nah, kan ini aku kasih clue. Dengan demikian enggak ya, karena dia kan untuk menyatakan konsekuensi. Pas banget di pastenya X. Enggak ya, karena kan dia buat konsekuensi. Dari mana asal mula penggunaan kata wak-wak kan bukan konsekuensi, itu malah pertanyaan. Nah, terus ini juga aku mau garis bawah ini. Jadi itu untuk menyimpulkan ya, juga kurang tepat. Itu biasanya untuk kesimpulan, padahal itu bentuknya pertanyaan. Ini juga apalagi namun. Namun kan sesuatu yang berkebalikan dengan kalimat sebelumnya. Berarti jawabannya antara B sama D nih. Oke, Fran jawabannya udah masuk ke aku. Yang lain ada yang mau coba jawab? Boleh di kolom chat. Kira-kira apa? Aku udah kasih clue nih. Untuk lantas itu tuh artinya lalu gitu. Oke, masuk dua jawaban. Boleh dibahas ya. Benar ya jawabannya yang B. Karena ketika dibaca, wak-wak di sisi lain hanya umum digunakan oleh orang orang Indonesia. Lantas dari mana asal mula penggunaannya gitu ya. Jadi dia tuh bertanya gitu. Kalau bahasa non formalnya tuh kayak lah terus dari mana gitu. Jadi jawabannya adalah lantas dari mana? Karena arti lantas itu sama dengan lalu, cuma lebih formal aja. Oke, 4 soal lagi. Oke, ini juga aku garis bawahi ya, karena tidak ada jawabannya yang ini. Kalau ini dari bimbelnya juga nggak ada KJ-nya, karena memang nggak ada jawabannya. Karena gini, paragraf ini dia membahas tentang ini aku ringkasin ya. Jadi kali paragraf ini tuh dia bilang kalau ada nih anggota dari komunitas Quora yang ngasih pandangan tentang kata wak-wak. Salah satunya Ana Maulana Putri. Dia cerita kalau kata wak-wak itu asal mulanya itu dari lingkungan komunitas permainan dan percakapan daring. Jadi kayak dari game online sama dari chat secara online. Kenapa? Karena para pemain lebih memilih menggunakan frasa wewe dan hua-hua sebagai ungkapan tertawa, sebagai seperti perubahan kata gua jadi gue, hue dari haha jadi hue-hue dan hua-hua. Ini agak lucu ya teks. Aku bacanya juga jadi mau ketawa. Selanjutnya, kata tersebut berubah lagi. Jadi wak-wak pakai ki, karena dianggap lebih mudah diketiknya daripada haha. Padahal nggak juga. Pemain permainan daring dapat mengetik, oh ini ada alasannya, kata dia karena pemain game online itu bisa ngetik huruf W tanpa harus gerakin tangan ke kiri. Sementara kalau huruf K dapat diketik tanpa gerakin tangannya yang kanan, kata dia gitu. Nah, poin utamanya apa? Kalau yang A, anggota Quora bersaing untuk menjawab, nggak ada ya, nggak ada pernyataan bahwa mereka bersaing
menjawab asal kata. Orang namanya aja yang disebut cuma satu orang, Ana Maulana Putri. Salah ya jadinya, nggak ada kata bersaing. Kuak-kuak berasal dari komunitas game online. Sebenarnya ini bisa, hmm, maaf, maaf, maaf. Punten, punten. Yang nggak ada kajian bukan ini, nomor berikutnya. Sebenarnya yang B bisa benar kalau misalnya wak-wak berasal dari komunitas game online dan chat online. Karena ada nih, kata kuncinya itu kan di mana? Nih, berasal dari lingkungan komunitas permainan dan percakapan daring. Seperti yang aku bilang, jangan dipangkas-pangkas. Kalau asalnya dari permainan dan percakapan daring ya udah tulisnya gitu, jangan cuma dari game online. Ini berarti kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Punten, ternyata yang nggak ada kajinya tuh yang soal berikutnya, maaf. Oke, yang C, poin utamanya. Asal mula munculnya kata wak-wak. Oke, ini bisa jadi benar, kita keep dulu. Terus yang D, wak-wak muncul karena kebiasaan para pemain game online. Balik lagi ya, nggak cuma para pemain game online, tapi yang eh, orang yang make percakapan daring juga. Kayak maksudnya kayak di Discord atau di WhatsApp gitu maksudnya. Jadi jangan disebutnya cuma salah satu, kan dua. Di permainan dan percakapan. Jadi kurang lengkap. Terus salah satu pandangan mengenai asal kata wak-wak. Jawabannya, kalau di KJ itu salah satu pandangan mengenai asal kata wak-wak. Tetapi, menurut aku justru poin utamanya itu adalah asal mula kata wak-wak. Karena ini dia cukup rinci ya. Dia bilang kalau awalnya itu ada di komunitas game dan chat online. Terus kata dia karena frasa haha itu terlalu formal kalau di game online. Terus dia juga bilang biasanya itu huwe-huwe sama hua-hua buat ketawa. Terus dia juga bilang akhirnya diganti tuh. Iya kan? Kok aku jadi... Oh iya benar. Akhirnya diganti tuh penulisannya jadi HW 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 gimana tuh bacanya HW 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 gitu kali ya. Terus dia bahas lagi wak-wak berubah lagi karena dianggap lebih mudah diketik dari haha. Jadi WKWK diubah jadi weki weki gitu. Kenapa? Karena menurut mereka lebih mudah mengetiknya, gak harus gerakin tangan kiri dan tangan kanan. Ya aku kurang paham sih ini poinnya apa. Padahal ngetik kan emang harus gerakin tangan ya. Oke, jawabannya kalau di KJ itu salah satu pandangan mengenai asal kata wak-wak. Kalau menurut aku jawabannya C, karena dia cukup terperinci dijelaskan oleh Ana Maulana Putri. Ini bahkan ada nih kata kuncinya. Asal mula kata wak-wak gitu. Oke, ini Efran ngasih pandangan. Boleh sebentar, aku baca. Gak apa-apa, aku seneng nih kalau kayak gini. Jadinya bisa diskusi. Karena bisa jadi aku yang salah. Jadi kalau menurut kalian apa aku ada yang kurang tepat boleh dikoreksi ya. Oke, nih bentar aku baca dulu chat dari Efran. Yaitu mungkin ke kalimat 8 dia mengacunya. Ada karena ada kata putri. Jadi salah satu pendapat. Oh iya iya iya. Bisa bisa bisa. Jadi menurut Efran, terima kasih ya Efran atas pandangannya. Kenapa hanya salah satu pandangan? Karena yang ngejelasin secara rinci itu cuma si Ana Maulana Putri nih dari komunitas Quora yang aslinya isinya banyak orangnya gitu ya maksudnya Efran ya. Quora tuh emang kalau nggak salah itu ya aplikasi buat tanya jawab ya. Nah, kalimat tujuhnya itu kan anggota-anggota dari komunitas Quora bersaing untuk memberi jawaban. Tapi di sini di paragraf ini dia meng-highlight jawabannya si Ana Maulana Putri. Makanya dikajinya karena hanya salah satu pandangan. Oh gitu. Ya, 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 benar-benar. Oke, oke.
Benar ya? Berarti aku yang dalam hal ini aku yang kurang tepat ya. Makasih ya teman-teman dari koreksi. Jadi bukan sekedar asal mula munculnya, walaupun memang yang dia bahas itu asal mula munculnya. Tapi di-highlight juga nih bahwa anggota-anggota, berarti kan orang banyak. Mereka tuh sebenarnya berebutan, bersaing buat jawab. Tapi di kalimat ini, yang di-highlight itu jawabannya si Ana Maulana Putri. Satu dari sekian banyak orang gitu. Makanya jawaban yang tepat sesuai KJ dan sesuai alasannya tadi yang E. Karena hanya salah satu dari banyaknya orang, hanya salah satu pandangan orang aja nih. Nih kasih catatan. Pandangannya sih Ana Maulana gitu ya. Oke, mantap nih. Kita jadi diskusi nih. Oke, 3 soal lagi guys. Sebelum ngantuk. Nah, ini baru nih. Yang nggak ada jawabannya. Ini dari KJ-nya juga nggak ada jawabannya. Aku setuju yang ini nggak ada jawabannya. Karena gini, dia nge-highlight lagi si Ana nih. Ana Maulana Putri, seorang pengguna Quora, menceritakan bahwa asal mula kata wak-wak berasal dari lingkungan komunitas permainan dan percakapan daring. Gagasan utamanya kan bukan salah satu pengguna Quora. Namanya Ana Maulana, penting amat. Bukan ya. Gagasan utamanya kan bukan itu. Gagasan utamanya itu kan dia ngasih tahu asal mula kata wak-wak. Oke, yang B nih, kasusnya sama ya, kurang lengkap. Karena dia cuma bilang lahir di komunitas game online, padahal bukan cuma game online ya, tapi ada kata ini nih. Kayaknya emang sengaja deh dia meninggalkan ini. Ada percakapan, jadi permainan dan percakapan daring ya, salah satunya jangan ditinggalkan. Terus yang C, pengguna Quora menuturkan wak-wak. Pengguna Quora. Ini mirip kasusnya kayak soal sebelumnya ya. Pengguna Quora kan bukan semua pengguna yang ngomong, tapi si Ana doang gitu. Oke. Terus D, kata wak-wak lahir nih, sama lagi ya, lahir di komunitas game online. Gak cuma game online ya, tapi percakapan daring juga. Ini kayaknya dia kurang lengkap terus deh. Putri menuturkan, sama lagi ya, menuturkan kata wak-wak di komunitas game online ini malah bukan ini. Oke, sesuai juga sama dari bimbelnya. Untuk yang ini beneran gak ada jawabannya yang ini. Oke, dikit lagi tinggal 2 soal. Gampang nih teman-teman. Waktu kemarin hari Selasa aku juga udah nanya. Untuk ekstrim, EX, EKS, TREM. Benarkah jawabannya seperti itu? Apa sebaiknya diganti dengan kata lain? Oke, jawaban masuk. Mungkin teman yang lain mau coba jawab juga di kolom chat. Oke, seperti biasa kalau udah 2 orang yang jawab, aku lanjut. Oke, benar ya, tidak perlu diperbaiki karena sudah tepat. Setiap suku memiliki ritualnya tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga yang ekstrim untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Jadi kalau aneh, bukan ya. Ekstrim itu kan artinya bukan aneh. Ekstrim itu kan hanya sesuatu yang berlebihan aja bagi orang lain gitu. Lazim apalagi, lazim mah kebalikannya dari ekstrim. Lazim itu kan sesuatu yang bagi orang tuh biasa aja gitu. Ganjil, yang biasa hingga ekstrim. Kalau ini berarti dia ada parameter, apa ya bahasanya? Parameter tingkatannya ya. Jadi dari biasa, lawan katanya biasa, luar biasa. Nah, luar biasa itu apa? Ekstrim gitu ya. Jadi bukan ganjil. Kok aku malah. Nah, dan tidak perlu diganti jadi luar biasa. Karena sudah tepat pakai kata ekstrim. Nih aku cari deh maknanya. Ekstrim itu paling. Intinya itu sebenarnya paling. Mana sih? Oh, ini.
bermakna paling. Jadi sesuatu yang sangat-sangat-sangat gitu loh maksudnya. Oke, soal terakhir nih fontnya agak beda karena dia perlu di kalimat ini kata Papua dicetak miring. Gimana tuh teman-teman? Apakah perlu dicetak miring? Papua udah bener nih sama dia pakai huruf kapital karena itu kan menunjukkan letak ya, tempat. Tapi sama dia dicetak miring. Jadi yang benar, oke, jawaban Evan masuk. Teman-teman yang lain, soal terakhir. Oke, Yonanda jawabannya masuk juga. Sudah kuterima. Oke, sebagai penutup ya. Benar ya, jadi yang benar Papua ya jangan dimiringin kan bukan bahasa asing. Papua kan bahasa Indonesia. Jangan ditulis pakai huruf miring. Nanti, kok dia tidak mau? Karena bukan bahasa asing. Lalu benar ditulis menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena merupakan tempat ya. Tempat. Oke, aman ya. Nih, dia nulisnya miring nih. Oke, untuk di akhir aku lupa masukin nih untuk kata apa ejaan yang tepat. Biasanya kan aku awal dan akhir ya. Tapi aku tadi lupa masukin. Pas aku cek, oh ya udahlah, aku lupa masukin. Bentar, aku stop. Oh bentar, sebelum aku stop sharing. Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau udah jelas, teman-teman boleh reply pakai oke ya, supaya aku bisa memastikan. Oke, oke, sudah jelas ya. Berarti bisa aku mana sih? Bisa aku stop sharing dulu. Oke, seperti biasa, terima kasih banyak sudah hadir. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita mau puasa minggu depan. See you nanti ketemu aku lagi hari Selasa. Makasih teman-teman. Aku live ya. Bye-bye.